Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya akan menyampaikan Loket edisi Jumat 10 April 2026. Kabar gembira untuk semua pecinta film Indonesia bahwa kemarin mulai hari Senin sebuah film Indonesia judulnya Agak Lain Menyala Pantiku dalam 132 hari telah mencatat angka penonton rekor tertinggi sepanjang masa di Indonesia 10.866 penonton. Dan ini adalah Agak Lain yang kedua. Kita masih akan ada Agak Lain yang ketiga mungkin dalam tahun depan. Nah, kembali ke Loket yang kita tayangkan kemarin pada hari Kamis, ada 3 film baru tayang serentak. Saya akan sebut satu persatu dan berapa angka penontonnya. Yang pertama, Ayah. Ini arahnya kemana ya? Sebuah film keluarga dengan Dwi Sasono sebagai ayah dan 2 anaknya dimainkan oleh Wai Bong dan Marwa Diong. Berapa jumlah penontonnya pada hari pertama? Ibu masih cinta nggak sama ayah? Kok tiba-tiba kamu nanya gitu sih, Mbak? Dulu, dunia terasa kecil sekali. Dan di dunia yang kecil itu, kita berempat selalu cukup. Sewaktu kecil kita Kamu ingat gak sih hari ini Mbak Dira wisuda? Aku kerja, Bu. Film yang kedua, Warung Pocong. Dari judulnya kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah sebuah komedi horor. Dibintangi oleh 3 komika dan berapa jumlah penontonnya pada hari pertama? Inilah angkanya. Warung Pocong. Gue yakin kita mau dijadiin tumbal sama mereka. Kita harus cari jalan keluar dari sini. Film yang ketiga, Yohana. Laura Basuki, artis yang sudah memenangkan Piala Citra, di sini bermain sebagai seorang suster biarawati di Pulau Sumba. Apa saja yang dia hadapi di sana, inilah sebuah film yang telah mendapatkan penghargaan dari beberapa festival internasional di luar negeri. Inilah angka film Yohana. Halo Bapak. Iya, saya baik-baik saja. Saya akan kembalikan tepat waktu, sebentar lagi. Baik, terima kasih. Teman-teman, ada 8 film Indonesia yang masih bertahan di bioskop. Dan saya akan sebut satu persatu. Yang pertama, Aku Harus Mati. Sebuah film karya Hestu Saputra dengan bintang Hana Saraswati. Penontonnya saya sebutkan sudah mendekati angka 100.000 penonton. Angka tepatnya film yang kedua, The Hosted Hero, kisah kepahlawanan Letkol Taufik yang dimainkan oleh Doni Alamsyah. Bagaimana TNI Angkatan Laut menumpas bajak laut di Selat Malaka. Penontonnya sudah mendekati angka 100.000 penonton. Angka tepatnya para prajurit KST, karena kita sudah lama tidak melakukan operasi, maka kita harus melatih kembali kemampuan tempur kita. Esok adalah bulan Maret. Langit dan laut akan gelap. Malam itu akan menjadi malam buta bagi mereka.
Selain 2 film tadi, masih ada 6 film lebaran. Saya mulai dengan urutan angkanya. Yang paling rendah adalah Pelangi di Mars, film futuristik science fiction tentang seorang anak yang dilahirkan di Mars. Inilah angka penontonnya. Rasakan vibrasi yang jernihkan bumi Jangan bertingkah Kimchi, kamu bukan manusia. Selanjutnya, Senin Harga Naik, sebuah film kebanggaan Starvision dan penontonnya sudah tembus angka 1 juta. Angkanya bisa mendekati 1,2 juta penonton. Salut untuk Meriam Bellina yang pemain baik sekali dalam Senin Harga Naik. Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya Mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah nggak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana sedihnya Mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak Mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak Mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Aku sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang Mama lakukan malah bikin anak-anak Mama makin. Selanjutnya, Nabila, sebuah film anak-anak yang sudah mendekati angka 1,5 juta penonton. Film anak-anak yang ajaib. Inilah jumlah penonton Nabila. Selamat datang di dunia Nabila. Ini apa? Itu ulat. Nanti kalau sudah waktunya akan tumbuh jadi yang terakhir ini, kupu-kupu. Kupu-kupu. Bisa jadi ulat lagi tidak? Mulai hari ini, kita belajar membaca. Sekolahkan saja dia. Teman kanak-kanak. Dan Susana, Santet, Dosa di Atas Dosa. Film ini mempertemukan Luna Maya dengan Reza Rahadian. Berapa angka penontonnya Susana? Inilah. Cumalah dan tidak boleh tidur. Kita harus segera pergi dari sini. Aku tidak bisa pergi, Mas, sebelum aku menyelesaikan amanat bapakku. Kau tidak mengerti cara berpikir. Nindasan menuntut pemberontakan. Kalau di situ aku yang akan jadi korbannya. Biarlah. Jadi siapa dukun? Film juara kedua Lebaran. Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini bersaing dengan film yang pertama dan angka penontonnya sudah lebih dari 2 juta penonton. Kuat lebih kokoh, tahan api, tahan cuaca. Siapa nama pembawa acara bedah rumah? Ratna Listi? Warna hijau apa yang suka dijadikan cat bedah rumah? Hijau green screen. Betul! Kita sengaja mampir ke sini mau kasih tahu. Aku izin mau kerja di luar negeri. Aku juga dipromot loh jadi manajer, Nek. Kan kamu baru setahun kerja.
11,5 bulan ya. Gue gak bisa nih gini-gini doang. Gue harus cari kerjaan yang benar. Itu semuanya saya yang kerjain, Bu. Dari ide, eksekusi. Udah cukup kayaknya ya. Kamu kalau lemah begitu, nanti tidak bisa jadi security. Teman-teman, juga film Lebara, Danu The Last Chapter atau Danu keempat. Film ini rasanya susah tersusul oleh film-film lain karena angkanya sudah 3 juta penonton. Inilah angka tepatnya. Nehna moal bisa ngahalangan orang. Kita harus menyelamatkan Riri. Ayo kita rescue Risa sekarang kita. Ini Boda Nur. Nah, teman-teman, pekan depan pada hari Kamis tanggal 16 April ada 3 film baru tayang di bioskop. Yang pertama, Dalam Sujudku, sebuah drama religi mengenai suami istri yang karena pekerjaannya terpisah jauh. Film ini disutradarai oleh Rico Mikhail. Kita lihat cuplikan film Dalam Sujudku. Kak punya istri, punya anak, aku tahu. Assalamualaikum, Kang. Kamu perlu tahu sesuatu. Apa itu? Aku sudah menikah sama Rina. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Rina. Saya yang harusnya berterima kasih. Karena nggak semua wanita mau duduk dengan istri kedua suami. Kamu baru menjadi seorang istri. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan diri saya dengan kamu. Karena jelas kita berbeda. Film yang kedua, Ghost in the Shell. Film ini sudah dibeli oleh 86 negara di luar Indonesia. Jadi film ini sangat dinantikan. Sebuah film karya Joko Anwar. Kita lihat cuplikan film Ghost in the Shell. Wartawan, nyincang-nyincang bosnya. Dia itu? Iya. Film yang ketiga, Tiba-tiba Setan. Tentu saja dari judulnya kita tahu bahwa ini adalah komedi horror. Dibintangin oleh 2 komika, Lolo dan Oki Wenga. Apakah film ini bisa membuat Anda tertawa di bioskop? Lihat cuplikannya di sini. Tiba-tiba Setan. Bibirnya kenapa kayak gitu? Ya alergi udang. Jangan lama-lama ya. Masih takut kamu? Kuntilanak asli. Nengok kuntilanak bopeng kayak kau ini. Takut dia bertawa. Babi. Nah, teman-teman, terima kasih kalian telah menonton Loket edisi Jumat. Dan kita akan jumpa lagi Jumat depan pada tanggal 17 April.